Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, warga Wailunik dan sekitarnya, mari kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak bisa kita hitung satu persatu, baik nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari, baik nikmat yang berupa fisik, benda, barang, maupun nikmat yang non fisik. Yang pasti salah satu nikmatnya adalah nikmat hidup. Salah satu nikmat adalah nikmat hidup. Sebab apabila seluruh mayat, seluruh penghuni kubur, kita ajak bicara sekarang, seluruh mayat, seluruh penghuni kubur, Mas, kamu minta apa? Pasti jawaban mereka satu. Jawaban mereka pasti satu. Saya minta hidup lagi. Saya minta hidup lagi. Saya minta hidup lagi meskipun 1 jam. Meskipun 1 jam. Kenapa? Karena saya mau taklim di Al-Mabrur, saya mau ngaji, saya mau baca Quran, saya mau memperbaiki sholat saya mau sedekah, saya mau berakhlak baik sama istri, saya mau sabar sebagai suami, tidak mudah untuk memukul. Saya akan menjadi manusia yang dermawan, tidak pelit kepada suami, kepada istri. Itu mereka itu kalau ditanya, pasti permintaannya cuma satu. Minta hidup lagi. Nah, sekarang kita hidup ini. Nah, kenapa tidak kita syukuri? Kita kan sekarang hidup ini. Ya, jadi sebelum kita menyesal, maka mari kita banyak-banyak bersyukur. Ya. Meskipun utang kita banyak, meskipun tunggakan SPP, tunggakan anak sekolah tinggi, tetap bersyukur kepada Allah. Tetap bersyukur. Tetap memuji Allah dengan ikhlas, tanpa pamrih. Walaupun pamrih kepada Allah itu boleh. Yang tidak boleh pamrih kepada manusia. Ya, misalnya sholat karena calon mertua itu nggak boleh. Atau kita sedekah kepada orang, dengan harapan nanti orang ini balas saya, itu nggak boleh. Terutama waktu walimah pengantin itu kan, walimah pengantin ngasih amplop kan, dengan harapan nanti kalau saya hajatan juga disumbang, itu nggak boleh. Nggak boleh punya niat seperti itu. Artinya pamrih kepada manusia tidak boleh. Ya. Pamrih kepada Allah boleh. Boleh. Tetapi ada yang lebih tinggi lagi. Yaitu kita kepada Allah tanpa pamrih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita analisis sholat, bacaan sholat kita, itu berapa persen sih yang ada pamrihnya untuk kita? Berapa persen coba? Kita analisis semua bacaan dalam sholat, mulai dari takbir, Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Iftitahnya ada yang
eh, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Ada juga yang lain. Kita hormati karena semuanya ada riwayatnya. Dan bacaan doa iftitah itu yang pernah saya baca itu lebih dari 7 jenis ya. Sehingga ada yang pendek, ada yang panjang. Sehingga kita tidak perlu untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Kemudian Al-Fatihah. Artinya begini, kalau kita analisis seluruh bacaan sholat itu, yang ada pamrihnya untuk kita itu sedikit. Ya, contohnya adalah yang Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni. Nah, di situ ada pamrihnya untuk kita. Ada kata-kata warzuqni. Apa itu warzuqni? Apa itu? Artinya warzuqni itu apa? Berilah saya rizki. Nah, itu kan pamrih ya. Ya Allah, saya ini lagi pusing, ya Allah, banyak tunggakan, banyak utang, ya Allah, saya di PHK, ya Allah, tolong beri saya rezeki, ya Allah. Nah, itu kan pamrih untuk kita. Nah, yang ada kalimat kayak gitu ini sedikit dalam sholat, sedikit. Yang banyak adalah murni untuk Allah. Contoh, apa bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la. Coba apa hubungannya dengan kita? Gak ada kan? Itu murni milik Allah kan? Subhana maha suci. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, Rabb yang paling tinggi. Di situ kita betul-betul murni mensucikan Allah, murni memuji Allah, murni mengagungkan Allah, murni untuk Allah, tidak ada pamrih. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabb yang maha tinggi. Maha suci Rabb yang maha tinggi. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabb yang maha agung. Itu murni itu. Tidak ada pamrihnya untuk kita. Apa kaitannya dengan kita? Kan tidak ada. Kita betul-betul memanjatkan puji-pujian, memanjatkan tasbih kepada Allah. Full. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabb yang maha agung. Maha suci Tuhan yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabb yang maha tinggi. Demikian juga i'tidal. Ketika imam membaca sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya. Ada nggak yang pamrih untuk kita? Nggak ada. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, milik engkau semua pujian. Ya. Rabbana walakal hamd. Kalau di Masjidil Haram itu diucapkan dengan keras oleh Bilal. Ya. Rabbana walakal hamd. Ya. Kalau di Tanah Suci ya. Itu murni. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, walakal hamd. Kepunyaan engkau semua puji-pujian. Kan gak ada yang bandingkan kita kan, gak ada kan. Jadi sekali lagi kalau kita analisis bacaan sholat, maka sholat itu termasuk cara memuji Allah yang paling sempurna. Ya. Maka celakalah yang tidak mau sholat. Celaka betul yang tidak mau sholat. Khususnya yang sholat wajib, yang 5 waktu. Maka kita ajak saudara-saudara kita yang belum sholat supaya sholat. Jangan biarkan saudara-saudara kita, famili kita, adik kita, kakak kita, keponakan kita, paman kita yang belum sholat. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Itu nanti akan menjadi kesengsaraan abadi. Karena sholat adalah cara bersyukur, cara berterima kasih, cara memuji Allah yang paling sempurna, paling top. Tidak ada di luar sholat, tidak ada. Makanya di dalam surat Al-Ankabut disebutkan wala dzikrullahi akbar. Zikrullah di situ maksudnya sholat. Ya. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh dan pasti sholat merupakan sebuah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat utama.
Maka mari kita ajak adik kita, kakak kita, ya, yang punya adik, yang punya kakak, saudara, ya, kemudian paman, bibi, orang tua, ya tentu ibu-ibu sholatnya boleh di masjid, ya boleh, ya, tapi yang lebih afdol adalah di rumah. Itu tadi baru sampai doa iftitah kan, belum doa sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu kalau dilanjutkan lebih dahsyat lagi Pak kalau dilanjutkan. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana ya Allah walakal hamd. Kepunyaan Engkau semua puji-pujian sepenuh langit, sepenuh bumi. Jadi sepenuh. Jadi puji-pujiannya itu, puji-pujian untuk Allah itu sepenuh langit dan sepenuh bumi. Pol. Wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apa saja, sepenuh ruangan apa saja di luar langit dan bumi. Di luar langit dan bumi. Kita kan mungkin masih mikir, emangnya masih ada alam lain di luar langit dan bumi. Emangnya masih ada? Ya, kemungkinan ada. Karena kan hanya Allah yang tahu kan. Kita kan taunya langit, bumi, laut, gunung. Kemudian kita jalan-jalan naik mobil, ketemu. Oh ini Sumatera, oh ini Kalimantan, oh ini Arab. Kita kan taunya langit dan bumi. Tapi pastikan bahwa di luar langit dan bumi itu ada, ya, pastikan. Makanya doanya mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya kita yakin bahwa pujian Allah akan ada di mana-mana. Di negara komunis pun ada pujian Allah. Hanya mereka sembunyi-sembunyi, ya. Tidak berani Allahu Akbar, gak berani, gak boleh, ya, sehingga mereka sholatnya nyumput-nyumput, ya kan. Tapi mereka memuji Allah, kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang di negara komunis, kaum muslimin yang di Soviet, kaum muslimin yang di Cina, kaum muslimin yang di Vietnam, yang di Thailand, itu kan negara-negara musyrik semua kan, negara-negara penyembah berhala. Tapi mereka ada yang memuji Allah, termasuk yang di Korea. Jadi itu yang harus kita syukuri ya. Jadi meskipun utang kita banyak, kemudian tunggakan-tunggakan SPP numpuk, tetap kita harus memuji Allah. Kenapa? Kita masih hidup kita ini. Ya. Sementara orang-orang yang sudah meninggal, kalau kita bangunin, kalau kita boleh bertanya, ya. Mas, kamu minta apa? Dia minta satu, saya minta hidup lagi. Nah, kita sekarang hidup nih, maka harus kita syukuri, harus memperbanyak memuji Allah. Ya. Jangan sampai, Ustaz, bagaimana saya memuji Allah? Utang saya banyak. Wah, berarti ini ilmunya belum nyampe ilmunya. Ya, kita itu tugas untuk memuji Allah, karena kita sudah diberi hidup. Insya Allah kita dengan memuji Allah, Allah akan memenuhi janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang selalu mengeluh, itu dia mendapatkan azab Allah. Minimal azabnya itu kalau pusing stres itu udah azab itu. Kalau pusing, stres, gimana ini? Sama dengan memikirkan Indonesia. Gak usah terlalu resah lah bahwa nanti Indonesia dipimpin oleh orang komunis. Gak usah terlalu resah. Yakin tidak. Karena orang komunis tidak boleh hidup di Indonesia. Ya. Bertentangan dengan kesepakatan bersama. Pancasila. Pancasila itu kan kesepakatan bersama. Bahkan di dalam UUD 45 disebut, di dalam pembukaan UUD 45 disebut atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur, maka diproklamasikan kemerdekaan.
Jadi di situ adalah kalimat atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan ini, enggak. Tapi jelas-jelas Allah. Jadi yakinlah bahwa Indonesia tidak akan jadi komunis, tidak. Maka yang penting kita mengerti akidah yang benar, mengerti akidah yang lurus, dan kita istiqomah. Nah, inilah yang akan kita bahas dari kitab Aqidah Thahawiyah yang merupakan topik ataupun pelajaran yang memang sudah dibebankan kepada saya. Saya sengaja memulai dari pasal yang paling belakang, sengaja. Jadi para ulama kan kalau menyusun kitab itu tipis, Pak. Para imam itu kalau menyusun kitab itu tipis. Jadi ini kalau ini sudah sama terjemahan ini. Ini jumlahnya hanya segini, tipis sekali. Yaitu dari halaman 1 sampai halaman 35. Segini nih, segini. Tipis banget. Ya. Jadi kitab aslinya kitab Aqidah Thahawiyah itu tipis banget. Dan begitulah karakter para imam itu kalau nulis kitab nggak tebal-tebal, tipis. Nah, yang ini apa? Yang ini adalah syarah. Ya. Syarah itu penjelasan atau tafsir atau uraian. Syarah, penjelasan, tafsir, uraian. Nah ini yang setebal gini nih. Buku aslinya ya segini, tipis banget. Nah, saya berharap agar kita tahu dulu isi kitabnya yang asli, maksudnya matanya kita tahu dulu, kemudian baru nanti kita bahas dalamnya. Ya, dalamnya ini adalah tafsir atau penjelasan. Dan biasanya yang menjelaskan itu adalah ulama lain. Ya, bisa muridnya, muridnya atau cucu murid ya. Jadi misalnya ini Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah punya murid, dan muridnya lagi yang mensarah. Dan seperti kitab Riyadhus Shalihin juga begitu. Kitab Riyadhus Shalihin itu kan yang mensarah banyak sekali, yang mensarah. Karena begitu bagusnya kitabnya begitu bagus sehingga para ulama tertarik untuk memberikan syarah, memberikan penjelasan. Ya, sampai yang mensarah lebih dari 1. Kadang-kadang sampai 5 yang mensarah ya. Nah, kita mulai dari belakang enggak apa-apa. Sengaja saya ambilkan dari belakang. Yaitu matan nomor 119 ya, matan nomor 119. Fahadha dinuna wa'tiqaduna zahira wa batina. Wa nahnu bara'un ilallahi min kulli man khalafa alladhi dzakarnahu wa bayyanahu wa nas'alullaha ta'ala ayutsabbitana 'alal iman wa yakhtima lana bihi wa yaqsimana minal ahwa'il mukhtalifah wal ara'il mutafarriqah wal madzahibir radiyah mithlil musyabbihah wal mu'tazilah wal jahmiyah wal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim minal ladzi khalafu sunnah wal jamaah wa halafu dhalalah wa nahnu minhum bara'un wa hum indana dullalun wa ardiya'u wa billahil ismatu wat taufiq. Ini matan yang terakhir, artinya penutup. Ustaz kok bacanya dari penutup sih? Nggak apa-apa, itu kan suka-suka saya kan, suka-suka gurunya. Saya sengaja dari belakang, dari ujung penutup ya. Supaya paling tidak kita punya gambaran bahwa apa yang beliau terangkan di dalam awal sampai akhir itu Masya Allah ya. Saya terjemahkan dulu ya. Inilah agama dan akidah kami lahir dan batin. Inilah agama dan akidah kami. Ya, kami di sini yaitu penulis. Siapa penulisnya? Imam Abu Hanifah. Inilah agama dan akidah kami lahir dan batin. Ya, lahir dan batin.
Dan kami berlepas diri. Kami berlepas diri. Ya, artinya berlepas diri itu tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab. Kami berlepas diri atau baro kepada Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kami sebutkan dan yang telah kami jelaskan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyelisihi terhadap apa yang beliau sebutkan, apa yang beliau terangkan, maka orang-orang yang menyelisih ini kami baro, ya, kami berlepas diri. Ya, artinya kami tidak bertanggung jawab. Jadi siapapun yang menyelisihi apa yang beliau terangkan, apa yang beliau tulis, beliau berlepas diri. Ya, berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau kita mau mensarah kitab ini, kita harus betul-betul jangan sampai menyimpang. Ya, jangan sampai menyimpang. Tentu yang mensarah ya bukan kita lah, kita pengikut saja ya. Yang mensarah itu ya sesama ulama. Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar meneguhkan kami di atas iman dan menutup hidup kami dengannya. Jadi beliau penulis memohon kepada Allah supaya di sini sabat, ya, sabat, supaya teguh, ya, teguh di atas iman. Jadi supaya kita teguh di atas iman. Dan kemudian kita wafat, mati juga di atas iman. Jadi kita hidup menjalankan iman, berdasarkan iman, kemudian kita nanti meninggal, wafat juga berdasarkan iman. Itu doa dari penulis, ya, doa dari penulis. Amin. Kami memohon kepada Allah Ta'ala agar meneguhkan kami di atas iman dan menutup hidup kami wafat dengan iman. Dan agar Allah melindungi kita dari kecenderungan hawa nafsu yang saling berselisih. Ya. Berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Nah, ini penting, Pak. Berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Kenapa? Kalau hawa nafsu yang didahulukan, hawa nafsu yang dikedepankan, pasti terjadi perselisihan. Pasti. Perselisihan itu lebih banyak. Ya, salah satu faktornya itu lebih banyak dari faktor hawa nafsu. Misalnya ada seseorang punya pemahaman salah, ya, tapi pengikutnya banyak, pengikutnya jutaan. Nah, seharusnya dia berani mengoreksi, ya, kemudian bahwa yang betul adalah seperti ini, yang kemarin adalah kurang tepat, salah. Harusnya dia berani mengoreksi. Tetapi kenapa dia tidak berani mengoreksi? Yang khawatir nanti pengikutnya berkurang. Wah, kalau saya mengoreksi, nanti pengikut saya cuma 15 orang. Waduh, berarti amplopnya berkurang dong. Wah, jadi pengikutnya berkurang. Jadi itu kebanyakan dari hawa nafsu. Atau nanti tidak ada yang salam tempel lagi sama saya, ya. Tidak ada lagi yang mencium tangan saya, padahal saya itu kemana-mana tangannya dicium, oleh jutaan orang. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan kami berlindung kepada Allah dari hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu akan sering menimbulkan perpecahan. Dan agar Allah melindungi kita dari kecenderungan hawa nafsu yang saling berselisih. Ya. Pokoknya kalau dasarnya hawa nafsu pasti berselisih. Ya. Sebab apa? Sebab hawa nafsu kan artinya menurut saya. Ya. Indra bilang menurut saya. Bapak ini bilang menurut saya. Pak Yasin bilang menurut saya. Mas Abu Ridho bilang menurut saya. Nah, kalau menurut saya berarti kan sayanya banyak. Kalau sayanya 1000, berarti ada 1000 saya. Jadi berat. Kalau menurut saya itu berat. Nah, itu contoh-contoh hawa nafsu. Ya. Tapi kalau menurut ilmu yang saya pelajari, nah itu lain itu. Menurut ilmu yang saya pelajari, ada beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa hadis. Ayo kita baca. Nah, itu lain. Tapi kalau menurut saya, pokoknya, itu susah. Dan agar Allah melindungi kita dari kecenderungan hawa nafsu yang saling berselisih,
dan pikiran-pikiran yang saling berpecah. Wal aro ini pandangan, ya, ya, pandangan, pikiran yang saling berpecah. Jadi kalau hawa nafsu itu cenderungnya kepada syahwat, ya, apakah itu larinya ke uang, syahwat, ya, apakah larinya ke seks, ya, terus itu hawa nafsu. Atau kesenangan duniawi, ya, kesenangan duniawi, mungkin pengen mobil baru, mungkin pengen rumah baru, punya istri baru, ya, pokoknya arahnya ke sana. Tapi kalau pikiran itu biasanya ego intelektual. Saya kan sudah doktor, saya kan sudah kuliah di Amerika, saya sudah kuliah di Jepang, saya kan doktor, profesor, masa pendapat saya salah? Nah, jadi ketenarannya akan berkurang. Prof, kok pendapat profesor salah? Iya, akhirnya malu, nggak tenar lagi. Merasa sudah profesor, pendapatnya salah, kan malu. Nah, jadi dalam rangka mempertahankan supaya tidak malu, maka walaupun pendapatnya salah, dia sampaikan terus, benar. Itu namanya pandangan dari para kaum intelektual. Apakah itu dosen, apakah itu guru, apakah S1, S2, S3. Jadi beliau berlindung dari pikiran-pikiran yang saling berpecah, ya, pikiran atau pandangan ataupun analisis. Nah, sekarang kan yang banyak beredar di televisi kan analisa, kan. Menurut analisa, tapi padahal peristiwanya biasa-biasa aja. Ada tabrakan motor di Welunik, tapi dianalisa. Akhirnya, analisa ini kayaknya ini orang komunis sudah masuk nih ke Welunik. Jauh amat analisanya. Analisanya jauh amat. Padahal hanya tabrakan biasa. Nah, itu biasanya yang sering membuat kita pusing itu para analis, para komentator. Maka kalau kita melihat televisi, hati-hati, jangan mendengarkan omongan-omongan para analis itu, karena bikin stres, bikin pusing. Pokoknya kalau berita aja, misalnya ruko di Jakarta terbakar, sudah, titik. Udah, ruko terbakar, 5.000 yang korban sekian. Tapi kalau analisis kan, ini jangan-jangan ulah dari analisis yang kadang-kadang sering bikin pusing dan sering bikin chaos, yang sering bikin. Maka sebaiknya kalau bapak-bapak mendengar berita, bapak harus bisa memisahkan mana yang berita asli, fakta, mana yang analisis atau opini. Dipisahkan. Yang analisis atau analisa atau opini pisahkan. Ini opini nih, ini pendapat dari pakar kesehatan, tapi pendapat. Ini pendapat dari pakar geologi, ini pendapat, tapi kalau beritanya kan anak gunung Krakatau meletus, sudah selesai itu beritanya. Kalau orang beriman kan tinggal Masya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya, orang beriman. Semuanya adalah kehendak Allah. Kalau kata analis, ini gunung ini meletus karena ada lempengan-lempengan yang bocor sehingga magmanya menembus. Jadi harus dipisahkan antara kenyataan, fakta, peristiwa dengan pendapat atau opini atau analisa. Harus dipisahkan. Kalau tidak, kita kacau. Dan itulah hidup di Indonesia ini yang sering bikin kacau itu para analis. Terutama analis-analis yang mencari popularitas, ngejar duit, ngejar ketenaran. Ya. Oke, jadi kembali ke sini. Imam Abu Hanifah mengatakan, dan semoga Allah melindungi kita dari kecenderungan hawa nafsu yang berselisih dan pikiran-pikiran yang berpecah. Ya, atau analisa. Apalagi kita belajar agama, ya. Jadi belajar agama itu nggak boleh analisis, nggak boleh. Ya. Belajar agama yang penting ada dalilnya, ada hadisnya, Quran boleh, hadis boleh, kemudian ada keterangan dari orang-orang yang terpercaya. Keterangan saja bahwa ini hadis maksudnya begini. Nah, kalau
dari para ulama, insya Allah sudah berdasarkan ilmu. Ya. Sebab para imam itu jangan ditanya lagi. Mereka itu hafal Al-Quran, mereka hafal ribuan hadis, mereka menguasai ilmu usul fikih. Usul fikih itu penting. Ya. Nah, maka saya terangkan di sini di jamaah Al-Mabrur ini, kadang-kadang kita cuma ketemu ayat, ya, ketemu ayat. Ini ayatnya baca, langsung wajib kan? Wajib. Nah, itu kita nggak boleh seperti itu. Jadi untuk menyimpulkan wajib, untuk menyimpulkan haram, untuk menyimpulkan mubah, untuk menyimpulkan sunnah, itu sudah ada ilmunya khusus, namanya ilmu usul fikih. Kalau kita belum pernah belajar usul fikih, lebih baik kita diam. Paling banter kita hanya menunjukkan ayatnya saja, Pak. Saya ada ayat yang berbunyi begini. Nih, tolong dibaca. Setelah itu, sudah. Kalau dia tanya, Pak, jadi wajib ya? Wah, kalau soal wajib atau tidaknya itu bukan bidang saya. Karena yang bisa menyimpulkan wajib apa sunnah, apa makruh atau mubah, yang bisa menyimpulkan adalah para ulama. Para ulama. Maka kita jangan bosan-bosan baca buku, ya, tulisan-tulisan karya ulama. Dan itu ilmunya spesial, Pak, khusus ilmu yang namanya usul fikih. Bahkan orang-orang para ulama yang sudah belajar ilmu usul fikih, kalau ingin berfatwa, itu mereka mengumpulkan hadis. Kalau misalnya ingin berfatwa tentang, misalnya berfatwa tentang hutang untuk beli pulsa, gitu ya. Apa hukumnya hutang tapi untuk beli pulsa? Itu kalau para ulama itu kumpulkan dulu hadisnya, hadis tentang hutang. Hadis tentang hutang ada berapa? Dibaca semua hadis tentang hutang. Nanti baru berfatwa. Tidak langsung mengatakan, ya boleh enggak. Ya. Maka ya kalau dalam pengajian-pengajian seperti ini, kalau nanti antum-antum bertanya kepada saya, ya saya bukan berfatwa, bukan. Ya. Karena untuk berfatwa itu kapasitasnya harus mufti. Mufti. Dan seorang ulama mujtahid. Seorang ulama mujtahid. Artinya ulama yang sudah boleh berijtihad. Ya. Untuk berijtihad itu hafal Quran, hafal riwayat hadis, melontok bahasa Arab, ilmu balaghah, harus tahu itu ilmu mantik. Kemudian usul fikih, ulumul Quran. Ilmu Quran itu penting. Yang ngantuk silakan cuci muka, yang ngantuk. Cuci muka, yang ngantuk. Ya, cuci muka. Baik, kita lanjutkan. Supaya ilmunya nggak putus. Soalnya kalau ngantuk kan nanti ilmunya putus. Oh, kata Ustaz Nurdin, utang untuk beli pulsa boleh. Kan berarti gara-gara ngantuk tadi kan. Ya. Kembali ke sini. Jadi sekali lagi, dengan kita terus belajar membaca, maka kita insya Allah akan paham, ya, bahwa tidak mudah untuk berfatwa. Dan akan melindungi kita dari mazhab-mazhab yang celaka, ya. Seperti Musyabbihah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, dan golongan-golongan sesat selain mereka, dari orang-orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebaliknya berpihak pada kesesatan. Jadi Imam Abu Hanifah ini di dalam penutupnya ini berdoa. Imam Abu Hanifah di dalam penutup kitab ini berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya kita terlindung dari mazhab-mazhab yang celaka. Kita terlindung dari mazhab-mazhab yang celaka. Apa mazhab-mazhab yang celaka? Satu, musyabbihah. Apa itu musyabbihah? Yaitu sebuah mazhab, ya, sebuah pemahaman akidah yang keliru
yang menyerupakan manusia, Allah dengan makhluk, dengan manusia. Jadi Allah diserupakan dengan makhluk. Itu namanya musyabbihah. Silakan dibagi dulu namanya airnya biar perhatian tetap ke sini. Atau keliling aja itu yang bagi air itu keliling. Soalnya kalau airnya jalan sendiri malah semuanya perhatiannya kacau. Siapa tadi yang bagi? Yang bagi siapa? Hah? Ya Mas Iwan aja keliling nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu lebih soheh. Mas Iwan keliling ke satu. Jadi yang lain masih tetap memperhatikan ke sini. Tapi kalau yang berantai tadi itu semua begini. Ya, akhirnya kapan memperhatikannya? Karena goyang semua kan, semua goyang. Itu nggak bagus ya. Stop dulu, stop. Mas Iwannya aja keliling, Mas Iwan keliling aja, nggak apa-apa. Sebab untuk pengajian akidah ini perlu serius. Kalau tidak serius nanti bahaya. Jadi saya sedang menerangkan tentang mazhab-mazhab yang celaka. Contohnya adalah musyabbihah. Musyabbihah itu adalah suatu pemahaman akidah yang menyamakan ataupun menggambarkan Allah dengan makhluk. Jadi Allah digambarkan dengan makhluk. Nah, itu nggak boleh. Karena sangat-sangat bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang mirip dengan Allah, tidak ada. Demikian juga walam yakul lahu kufuwan ahad, sama itu. Jadi laisa kamitslihi syai'un dengan walam yakul lahu kufuwan ahad itu hampir sama. Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk, tidak boleh. Tidak boleh Allah diserupakan dengan manusia, atau bahasa lainnya adalah personifikasi, atau Allah diserupakan dengan hewan, atau Allah diserupakan dengan matahari, bulan, bintang, nggak boleh. Ya. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu namanya musyabbihah. Ya, musyabbihah. Kemudian yang kedua Mu'tazilah. Mazhab yang celaka yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah yaitu sebuah kelompok atau sekte yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Ya. Jadi Al-Quran, As-Sunnah, kemudian akal. Nah, akal ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak sesuai dengan akal manusia, maka ayat-ayat itu disingkirkan. Akal dulu nomor satu, akal. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi karena Mu'tazilah ini memang orang-orang yang otaknya cerdas, maka dia menganggap bahwa akal itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Mu'tazilah. Dalam buku sejarah, saya pernah membaca bahwa Imam Asy'ari itu dulunya adalah Mu'tazilah. Tetapi kemudian dinasehati oleh kawan-kawannya, akhirnya beliau rujuk kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Itu cuma dalam buku sejarah saja. Artinya Imam Asy'ari itu sudah menjadi Ahlus Sunnah. Ya, sudah Ahlus Sunnah. Nah, itu Mu'tazilah ya. Kemudian Jahmiyah, Jabariyah. Jahmiyah Jabariyah ini juga hampir sama, yaitu orang-orang yang berpemahaman bahwa nasib kita itu murni ditentukan oleh Allah. Artinya kita tidak punya ikhtiar. Jadi kita tidak perlu ikhtiar. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jelek, itu kita yang penting diam saja, diam aja. Pokoknya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tanpa adanya ikhtiar. Maka kalau misalnya
kita mau jadi ahli surga, udah ngapain kita harus ngaji-ngaji? Kalau memang sudah ditentukan Allah ahli surga, ya ahli surga, nggak perlu ngaji, nggak perlu taklim. Ya. Kalau kita mau jadi dokter, ya udah diam aja, nggak usah ikhtiar kuliah di fakultas kedokteran. Nah, nanti kan dapat ilmu, dari langit, tahu-tahu jadi dokter. Nah, ini jadi orang-orang Jabariyah itu adalah orang-orang yang berkeyakinan bahwa nasib kita sepenuhnya di tangan Allah dan tidak ada ikhtiar. Tidak ada ikhtiar. Kita ikhtiar itu gak ada gunanya, Pak. Kita berusaha berikhtiar gak ada gunanya. Nah, ini termasuk penyimpangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang Qadariyah. Kalau Qadariyah itu lawannya, Pak. Lawan dari Jabariyah itu Qadariyah. Lawan. Kalau Qadariyah berarti semua yang menentukan adalah saya, manusia. Allah sudah lepas. Allah menciptakan Nurdin, lepas. Allah menciptakan Indra, lepas. Pokoknya Indra mau jadi apa, terserah Indra. Indra yang menentukan. Nah, gitu. Pokoknya semua, kalau kita mau ini, bisa. Kalau kita nggak mau ini, nggak bisa. Jadi semua yang menentukan diri kita, yang menentukan otak kita. Allah sudah lepas. Allah sudah lepas. Nah, ini Qadariyah. Jadi kalau misalnya, apakah Anda bisa jadi sama dengan begini? Apakah Anda bisa menghidupkan manusia? Bisa. Caranya bagaimana? Ya, caranya manusia itu nggak diapa-apain sama saya. Itu kan hidup, nggak diapa-apain. Mematikan bisa mematikan, ambil golok, stres, mati. Berarti saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Jadi semuanya tergantung saya, gak ada hubungannya dengan Allah. Nah, itu Qadariyah. Bahaya ini, Pak, bahaya. Kemudian golongan-golongan sesat yang lainnya di sini tidak disebutkan. Nah, di sini tidak disebutkan. Termasuk tambahan dari saya adalah di sini kan kalimatnya dan golongan-golongan sesat selain mereka berarti kan ada kan? Selain mereka ini ada, selain Musabbihah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, itu berarti ada. Seperti misalnya kelompok Syiah. Ya, kelompok Syiah itu termasuk sesat. Kenapa? Karena salah satu paham mereka mengatakan bahwa Allah keliru menurunkan wahyu. Harusnya wahyu itu turun kepada Ali. Harusnya kepada Ali. Ini kok kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Karena menurut orang Syiah, kewalian Ali itu wali ya. Ali menantu Rasulullah itu wali. Nah, kewalian Ali itu lebih tinggi daripada kenabian. Nah, inilah kesesatan akidah Syiah itu. Ya. Padahal menurut Ahlus Sunnah, kenabian lebih tinggi daripada wali. Ya. Kenabian lebih tinggi daripada wali. Tapi kalau menurut orang Syiah tidak. Ali karamallahu wajhah atau radhiyallahu an itu wali dan bisa mengetahui perkara yang gaib, bisa, dan itu lebih tinggi daripada nabi. Nah, ini kan akidahnya sesat. Masa wali lebih tinggi dari nabi? Berarti nanti orang-orang yang memuji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa kan? Wow, Syekh Abdul Qadir Jailani lebih hebat daripada Rasulullah. Oh, so begitu. Ya, nggak boleh kan. Jadi makanya meskipun di sini tidak disebutkan, saya bisa menyampaikan seperti itu karena salah satu ajaran orang Syiah bahwa Rasulullah Allah keliru menurunkan wahyu. Seharusnya wahyu itu kepada Ali. Tapi kok ini wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 7:07. Jadi di dalam penutup ini Imam Abu Hanifah lebih banyak berdoa, ya. Berdoa mudah-mudahan kita sabar, mudah-mudahan kita kokoh di dalam iman, dalam akidah yang benar, dan kita berlindung dari hawa nafsu, berlindung dari ra'yu, pikiran, dan berlindung dari mazhab yang celaka yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Musabbihah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah, dan yang lain.
yang mereka itu berpihak kepada kesesatan. Dan bagaimana tidak sesat? Ya, yang mengatakan bahwa semua nasib kita tergantung kita. Allah sudah tidak mengurus kita lagi. Allah sudah melepaskan. Itu kan salah. Ya. Bertentangan dengan ayat kursi. Ya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Itu kalimatnya jelas itu. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan Allah tidak capek, Allah tidak lelah mengurus keduanya. Menjaga, mengurus keduanya. Ya. Apa keduanya? Seluruh persoalan antara langit dan bumi. Jadi persoalan antara langit dan bumi, persoalan makhluk, persoalan manusia, itu semuanya dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Allah aktif. Ya. Allah aktif menjaga, mengatur, mengelola alam semesta ini. Jadi tidak diam. Nah, sekarang kalau menurut Qadariyah bahwa Allah sudah istirahat. Ya, Allah sudah istirahat. Wes manusia terserah lu masing-masing. Lu mau jadi apa terserah. Gak bisa. Oh, Allah sudah menentukan memang. Nah, itu Qadariyah bahaya. Demikian juga Jabariyah. Jabariyah juga bahaya. Orang kalau sudah berpaham Jabariyah itu gak mau kemana-mana. Kerjaannya hanya wirid saja. Wirid saja. Wirid itu tidak salah. Wirid itu tidak salah. Tetapi kalau dia wirid saja nggak mau kerja, ya nggak mau dakwah, itu keliru. Ya. Jadi ya wirid, ya zikir, ya kerja, ya dakwah, ya berjihad, berjuang di jalan Allah. Nah itu baru sip, ya baru sip. Ya. Nah, kemudian penutup wa nahnu minhum bara'un wa hum indana dhullalun wa ardiyah. Kami berlepas diri. Ya. Kami berlepas diri dari mereka. Mereka itu siapa? Ya tadi itu. Ya. Pengikut hawa nafsu, pengikut ra'yu, ya, para analis, kemudian firqah mazhab-mazhab yang celaka, ya, kami berlepas diri dari mereka. Dan mereka bagi kami adalah orang-orang sesat dan orang-orang celaka. Ya. Jadi orang yang mengabdi kepada hawa nafsu celaka, sesat. Orang yang mengabdi kepada ra'yu, mengandalkan otak, celaka. Ya. Kemudian orang yang berpaham macam-macam seperti tadi, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Qadariyah itu juga celaka. Dan hanya kepada Allah lah kami memohon perlindungan dan taufik. Ya, kepada Allah kita berlindung dan kita memohon taufik, ya, hidayah, ya, sehingga kita selalu dibimbing kepada akidah yang lurus. Nah, terakhir sebagai tambahan, yaitu yang berkaitan dengan tadi ya, yang berkaitan dengan sebenarnya ini masih banyak ya di sebelumnya, tapi tadi saya sudah menemukan tentang masalah wali ya, masalah wali. Coba saya baca dulu ya, nanti insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Ini jamnya masih ada kok, belum 1 jam ya. Wa dinullahi fil ardi was samai wahidun wa huwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala inna dina indallahil Islam. Wa qala Ta'ala wa raditu lakumul Islam madina wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir wa bainat tasbih wat ta'til wa bainal jabri wal qadar wa bainal amni wal iyas. Ini matan terakhir nomor 2. Nah, terakhir nomor 2. Berarti kalau terakhir kan penutup kan? Nah, ini sebelum penutup. Nah, ini sebelum penutup. Agama Allah di bumi dan di langit. Coba bayangkan. Agama Allah di bumi dan di langit. Jadi agama Allah itu bukan hanya di bumi loh, Mas. Jadi keliru kalau menganggap bahwa agama Allah hanya di bumi. Tidak. Agama Allah di bumi dan di langit.
adalah satu, yaitu agama Islam. Ya. Agama Allah di bumi dan di langit adalah satu, yaitu agama Islam. Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Surat apa? Ayo. Inna dina indallahil Islam. Al-Imran ayat 19. Tuh. Pak Satpam aja tahu. Masa yang lain nggak tahu? Satpam Pondok Pesantren Az-Zahra. Dan firman yang lain, wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai din kamu. Islam sebagai aturan hidup kamu. Aku ridho. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 3 ya. Ya, Al-Maidah ayat 3. Alhamdulillah ternyata jamaah Wailulik ini Masya Allah cerdas-cerdas. Ya. Pertanyaan dari doa, mohon maaf ini ustadznya nggak bisa kasih hadiah. Ya, harusnya kasih hadiah itu. Ya. Tapi tadi sudah dapat tazkiyah ya. Alhamdulillah. Agama Islam itu adalah pertengahan. Agama Islam itu pertengahan. Di antara sikap ekstrim atau hulu dan meremehkan. Ya. Jadi ada sikap yang berlebih-lebihan, hulu, berlebih-lebihan, ada yang meremehkan. Nah, itu agama Islam di tengah-tengah. Enggak berlebihan, enggak meremehkan. Wa huwa bainal hulu wa taksir, wa bainat tasbih wa ta'dil. Dan juga pertengahan di antara tasbih, menetapkan sifat-sifat Allah tapi menyerupakannya dengan sifat makhluk, dengan taktil, yaitu mengingkari sifat Allah. Jadi agama Islam itu pertengahan. Di antara tasbih, apa tasbih? Bukan tasbih. Bukan. Kalau tasbih itu memuji Allah. Mensucikan Allah, tasbih. Ini bukan tasbih. Tasbih. Yaitu yang menyerupakan Allah. Allah diserupakan dengan makhluk. Ya. Nah, itulah yang tadi golongan musyabbihah. Ya, jadi antara tasbih dengan taktil. Jadi dua-duanya ekstrim. Yang tasbih juga ekstrim, yang taktil juga ekstrim. Yang tasbih apa? Yang tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah diserupakan dengan makhluk. Itu tasbih namanya. Ya. Kemudian taktil itu lawannya, yaitu apa? Dia mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah tidak punya sifat. Itu taktil. Ya. Jadi taktil menyatakan Allah tidak punya sifat, Ya. Padahal di dalam Al-Qur'an sifat Allah banyak betul. Ya. Nah, tasbih menyatakan bahwa sifat Allah adalah seperti manusia. Ya, seperti makhluk. Supaya tidak jalan-jalan anaknya Pak Fatur suruh lihat belakang aja. Soalnya takut keserimpet kabel. Jadi agama Islam itu di antara tasbih dengan taktil. Ya. Kalau tasbih itu sesat, nggak boleh. Taktil juga sesat sama. Taktil itu menyatakan Allah tidak punya sifat. Tasbih mengatakan sifat Allah seperti makhluk. Nah, agama Islam pertengahan. Ya. Bahwa Allah punya sifat, tetapi sifat Allah tidak sama dengan manusia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah punya sifat. Dan juga pertengahan antara pandangan Jabariyah dan Qadariyah. Jadi Islam itu pertengahan. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Kalau Jabariyah tadi adalah yang menyatakan bahwa semua sudah ditentukan Allah, kita tinggal diam aja, itu Jabariyah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa Allah sudah istirahat, nasib kita tergantung kita. Nah, agama Islam tidak seperti itu, tetapi pertengahan. Memang Allah sudah menentukan begini, tetapi kita diberikan ikhtiar, kita berusaha. Kalau ikhtiar kita, usaha kita, ikhtiar kita sesuai dengan yang Allah firmankan,
pasti Allah akan memenuhi janji. Ya, misalnya kita ingin masuk surga, ya sudah, ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya taklim, ngaji, baca Quran, sholat, berbuat baik, sedekah, infak, sudah ikhtiar, udah serahkan pada Allah. Dan insya Allah Allah akan membalas semuanya. Ya, nah ketika kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita berharap satu saja, berharap rahmat Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, maka pasti masuk surga. Ya. Karena ibadah kita untuk membeli surga nggak cukup. Ya. Kalau kita surga itu mau sesuai dengan ibadah kita, maka ibadah kita 80 tahun berarti surga kita hanya 80 tahun. Tahu nggak? Dikasih surga cuma 80 tahun. Habis itu keluar. Kalau kita mengkonversi surga dengan ibadah kita. Ya, jadi harga surga tidak bisa dikonversi dengan ibadah kita, nggak bisa. Maka setelah kita ibadah, kita berharap satu saja. Ya Allah, saya berharap rahmat-Mu. Nah, kalau sudah dapat rahmat Allah, pasti masuk surga. Khalidina fiha abada. Jadi Islam di antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah sesat, Qadariyah sesat. Islam tengah. Dan antara rasa aman dari azab Allah dengan rasa putus asa dari rahmat Allah. Kita merasa aman dari azab Allah nggak boleh. Misalnya ya, naudzubillah dari antum berbuat maksiat ini, atau kita berbuat maksiat, apakah membunuh, apakah itu berzina, apakah itu berjudi, naudzubillah dari, naudzubillah. Kemudian kita merasa aman. Kok saya sudah berzina, kok saya nggak diapa-apain sama Allah? Saya nggak sholat, kok saya malah kaya, malah naik mobil selamat, nggak celaka. Nah, jadi merasa aman dari azab Allah itu nggak boleh. Perasaan aman dari azab Allah itu nggak boleh. Padahal maksiat terus, judi, zina, narkoba, mabuk, mabuk. Tapi merasa aman dari azab Allah nggak boleh. Harus penuh ketakutan. Ya Allah. Nah, demikian juga lawannya, yaitu putus asa. Putus asa juga nggak boleh. Aduh, saya ini udah terlanjur basah, saya sudah terlanjur dari orang hitam, udahlah, biar saya masuk neraka nggak apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Ya, putus asa tidak boleh. Putus asa, ya, seolah-olah harapan sudah tidak ada. Udah, saya ini adalah manusia yang paling busuk di dunia ini. Saya adalah orang yang paling kotor, paling jelek. Saya ini adalah sudah nggak bisa dirubah lagi dah. Saya udah terlanjur hitam sekali, nggak bisa dirubah. Nah, itu putus asa. Putus asa nggak boleh. Aman dari azab Allah nggak boleh. Nah, yang boleh pertengahan. Ya, jadi kita selalu berharap kepada Allah. Kita yakin rahmat Allah sangat luas, ya, sangat luas rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah lebih luas daripada siksaan Allah. Ya, maka setiap kali kita berbuat dosa, segera bertaubat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.